Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Halo teman-teman, selamat datang di video kami dari kelompok ke-6 dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan bersama Ibu Hajah Nelly Rizanati yang saya hormati dan semoga Allah muliakan. Pada video kali ini kami akan membahas materi tentang ketahanan nasional sebagai geostrategi Indonesia. Pemateri yang akan menyampaikan pada video kali ini yaitu yang pertama Saudara Ananda Egy Algifari, dan bersama saya Sri Aji Abdullah akan menemani pada pembahasan kali ini. Kita akan mengupas secara ringkas mengenai pengertian geostrategi, ketahanan nasional sebagai geostrategi, konsep dasar ketahanan nasional, terus asas-asas ketahanan nasional, sifat ketahanan nasional, serta perwujudan geostrategi Indonesia. Kita mulai dari yang paling dasar dulu. Apa sih geostrategi itu? Jadi, geostrategi adalah cara suatu negara memanfaatkan kondisi geografisnya untuk menentukan kebijakan dan mencapai tujuan nasional. Kalau kita bedah itu secara perkata, geo itu soal wilayah geografis, dan strategi adalah seni menggunakan kekuatan nasional. Dan nasional itu berarti mencakup seluruh aspek kehidupan suatu bangsa atau suatu negara. Nah, untuk Indonesia sendiri, geostrategi ini diwujudkan melalui apa yang kita kenal sebagai ketahanan nasional. Selanjutnya yaitu ketahanan nasional sebagai geostrategi. Nah, ketahanan nasional atau yang biasa disingkat TANNAS ini punya 3 peran sekaligus. Yang pertama sebagai kondisi, yaitu kondisi bangsa yang ulet dan tangguh. Yang keduanya sebagai doktrin, mana panduan negara dalam memanfaatkan geografi dan sumber daya. Dan yang ketiganya itu sebagai metode atau pendekatan menyeluruh dalam pembangunan nasional yang kita kenal dengan 8 gatra. Secara hukum ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 dan Ketetapan MPR Nomor 6 MPR tahun 1973. Kita masuk ke konsep dasar ketahanan nasional. Ketahanan nasional menggunakan model Astragatra atau 8 gatra yang dibagi menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama ada Trigatra atau 3 aspek alamiah, yaitu geografi, kekayaan alam, dan kependudukan. Yang keduanya ada Pancagatra atau 5 aspek sosial, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan atau keamanan. Kedelapan aspek ini saling terhubung dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Jadi harus saling terjalin antar semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan dari materi yang sebelumnya, yaitu asas-asas ketahanan nasional. Di sini ada 4 poin tentang asas-asas ketahanan nasional. Yang pertama, kesejahteraan dan keamanan.
yaitu kebutuhan dasar yang harus terpenuhi bagi individu maupun masyarakat sebagai barometer ketahanan nasional. Yang kedua, komprehensif integral. Ketahanan nasional mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa secara utuh, menyeluruh, dan terpadu. Ketiga, mawas ke dalam dan keluar. Maksudnya apa? Maksudnya ketahanan nasional diarahkan ke dalam untuk menggalang potensi nasional dan keluar untuk menghadapi tantangan. Misalnya kita mempunyai prestasi tentang di bidang olahraga. Nah, terus nanti keluarnya kita akan mengadakan pertandingan atau melawan antar negara. Nah, itu contohnya. Dan yang terakhir, keempat, kekeluargaan. Mengandung kebersamaan, gotong royong, persatuan, dan tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa. Sifat-sifat ketahanan nasional. Sifat-sifat ketahanan nasional ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu mandiri. Mandiri adalah percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri, tidak bergantung pada pihak lain, namun tidak menutup diri dari kerjasama internasional. Yang kedua, sifat ketahanan nasional dinamis. Tidak tetap, dapat meningkat atau menurun sesuai dengan kondisi bangsa, negara, lingkungan, dan tantangan yang dihadapi. Keempat, wibawa. Sifat ketahanan nasional wibawa. Makin tinggi ketahanan nasionalnya, makin tinggi wibawa dan daya tangkal bangsa serta negara terhadap ancaman. Keempat, konsultasi dan kerjasama. Tidak mengutamakan sikap konfrontatif, melainkan sikap konsultatif dan kerjasama serta saling menghargai. Kelima, manunggal. Memiliki sifat integratif, artinya ketahanan nasional tidak bisa dipisah-pisahkan antara satu aspek dengan aspek lainnya. Dan keenam, berkepribadian, tetap mempertahankan kepribadian bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 dalam menghadapi segala dinamika. Perwujudan geostrategi Indonesia. Perwujudan geostrategi Indonesia diwujudkan ke dalam kehidupan nasional melalui berbagai aspek. Nah, di sini juga ada aspek geografi, aspek politik, aspek ekonomi, aspek pertahanan, aspek sosial budaya, dan aspek hukum. Pada kesimpulannya, materi ini ada beberapa poin, 5 poin. Yang pertama, geostrategi Indonesia diwujudkan melalui ketahanan nasional yang bersifat dinamis, mandiri, dan komprehensif. Kedua, konsepsi dasar ketahanan nasional menggunakan mode Astagatra, 3 Trigatra, yaitu alamiah, ditambah 5 Pancagatra, yaitu sosial. Yang ketiga, ketahanan nasional memiliki 4 asas utama: kesejahteraan dan keamanan, komprehensif integral, mawas diri, dan kekeluargaan. Yang keempat, perwujudan geostrategi mencakup aspek geografi, politik, ekonomi, pertahanan, sosial budaya, dan hukum. Dan yang terakhir, tujuan akhir adalah tujuan nasional Indonesia sesuai amanat pembukaan Undang-Undang 1945. Baik, itu saja yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.